Assalamualaikum kawan-kawan, supaya saya semangat bikin konten ini jangan lupa dibantu subscribe, like, komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan konten ini. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 292-297. Dia tahu bahwa Odelina sudah lama mencari pekerjaan, tetapi masih belum dapat. Itu karena Odelina masih ingin mencari pekerjaan yang mirip dengan pekerjaannya dulu sebelum menikah. Itu agak sulit, makanya dia masih belum dapat sampai sekarang. Sekarang, setelah tahu Roni selingkuh, wanita itu mungkin tidak pilih-pilih pekerjaan lagi. Stefan yakin wanita itu akan segera mendapatkan pekerjaan. Itu mudah. Kamu bisa mengatur sebuah pekerjaan untuknya. Olivia pernah bertanya padaku, apa perusahaanku membutuhkan direktur finance, tapi finance departemen nggak kekurangan orang. Selain itu, aku sedang menyembunyikan identitasku, jadi nggak mungkin membiarkan kakaknya masuk ke perusahaan kita. Jadi, aku nggak bilang waktu itu, jadinya kakaknya harus pergi mencari kerja sendiri. Stefan tidak merasa bersalah karena tidak membantu untuk mengaturkan pekerjaan untuk Odelina, dia adalah pemimpin yang melihat bakat dan prinsip. Odelina telah meninggalkan dunia kerja selama lebih dari 3 tahun. Dia pasti tidak terbiasa dengan pekerjaan itu lagi. Aditama Group sangat sulit untuk dimasuki. Odelina mau kembali ke dunia kerja sekarang. Itu artinya dia harus memulai dari awal lagi, dia tidak akan bisa memenuhi persyaratan Aditama Group. Prinsip Stefan adalah, dia tidak akan membiarkan orang masuk ke perusahaannya menggunakan koneksi. Sehari-harinya, Olivia sudah berkali-kali membuatnya melakukan pengecualian. Namun, dalam pekerjaan, dia tidak membuat pengecualian untuk wanita itu, tidak mengaturkan pekerjaan untuk kakak wanita itu. Kalau suatu hari nanti Odelina bisa memenuhi persyaratan untuk masuk dan bekerja di Aditama Group, maka dia akan sangat menyambut wanita itu. Namun, dia tidak akan mungkin membuka jalur khusus untuk Odelina. Reiki terdiam selama beberapa saat, lalu berkata, apa dia nggak bisa mengganti pekerjaan? Hanya perusahaan besar yang punya direktur finance, dan biasanya nggak butuh orang. Dia akan menggantinya. Stefan kembali memasukkan semua bukti perselingkuhan Roni ke dalam amplop besar tadi, lalu memasukkannya ke dalam laci, berniat untuk mengantarkannya untuk Olivia siang nanti. Apa kalian sudah berbaikan? Tanya Reiki dengan peduli dan niat bergosip. Stefan meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu apakah dia dan Olivia telah berbaikan. Mereka memang sudah kembali berbicara dan dia juga sudah kembali tinggal di Lotus Residence. Namun, dia belum menyimpan nomor wanita itu lagi. Wanita itu mungkin masih kesal padanya. Dia harus memikirkan bagaimana cara membuat wanita itu tidak marah lagi. Olivia tampak tidak peduli dari luar, tapi dia bisa merasakan perubahan kecil pada wanita itu. Wanita itu agak menjauh darinya. Itu berarti wanita itu masih marah padanya. Olivia suka apa? Ya. Olivia suka makan. Bagaimana kalau dia membeli satu kantong besar berisi semua camilan kesukaan wanita itu dan mengantarkannya ke tempat wanita itu? Oh iya, wanita itu pernah bilang rumah mereka terlalu besar, padahal hanya mereka berdua yang tinggal di sana, jadinya terlalu sunyi. Wanita itu bilang ingin punya hewan peliharaan, seperti anjing atau kucing, tapi dia menolaknya. Dia juga punya hewan peliharaan. Namun, dia tidak perlu mengurus hewan peliharaannya itu. Ada orang khusus yang bertanggung jawab merawat anjing dan kucing peliharaannya. Kalau dia ingin bermain dengan mereka, dia tinggal memberi perintah, dan seseorang akan mengantar hewan peliharaannya untuknya. Namun, dia menyembunyikan identitasnya dan tinggal di Lotus Residence bersama Olivia sekarang. Jangankan pelayan, dia bahkan tidak mempekerjakan pekerja paruh waktu. Jika dia memiliki hewan peliharaan. Jadi, kalau mereka memiliki hewan peliharaan, mereka harus mengurusnya sendiri. Namun, dia pikir, Olivia yang mau memelihara hewan peliharaan, jadi biar wanita itu saja yang mengurusnya. Dia hanya bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan wanita itu. Memikirkan hal ini, Stefan memutuskan untuk meminta Pak Arif untuk membeli seekor anjing dan 2 ekor kucing peliharaan yang cantik. Bab 293. Apa yang kamu pikirkan?
Tanya Reiki pada Stefan. Stefan tersadar dari lamunannya dan berkata dengan datar, yang jelas nggak memikirkanmu. Reiki tertawa, jika kamu memikirkanku, aku harus berhenti dari pekerjaanku ini. Aku masih ingin menikah dan punya anak. Stefan memelototi pria itu. Aku akan kembali bekerja. Beberapa hari ini kamu kerjanya cepat banget. Aku jadi ikut kelelahan karenamu. Setelah meminum segelas air, Reiki bangkit, akhirnya, hari kembali cerah. Stefan hanya salah paham, mengira ada sesuatu di antara Olivia dan Albert dan cemburu tanpa sebab. Itu saja sudah membuat mereka menderita seperti ini. Suatu hari nanti kalau mereka ada konflik yang lebih serius, mereka mungkin akan sengsara. Menyadari hal tersebut, Reiki hanya bisa berdoa dalam hati agar kedua orang itu selalu saling mencintai. Oh, saling mencintai sih belum, tapi cepat atau lambat akan begitu. Stefan sudah menyukai Olivia, tapi masih keras kepala dan menolak untuk mengakuinya. Di saat perasaannya semakin mendalam, tidak akan butuh orang lain untuk membantunya menyadari hal itu. Perjanjian yang berlaku setengah tahun apanya? Hehe, dia akan menunggu teman dan sekaligus bosnya itu melanggar perjanjian itu sendiri. Begitu Reiki pergi, Stefan langsung menelepon Pak Arif dan meminta Pak Arif untuk membelikan seekor anjing dan 2 ekor kucing peliharaan, dan mengantarnya ke Lotus Residence. Dia akan meminta Dimas untuk menjemput mereka. Setelah pulang kerja, Dimas akan membawa hewan-hewan itu, supaya dia bisa membujuk istrinya. Apapun yang terjadi, dia harus punya nomor istrinya lagi. Odelina meninggalkan putranya di toko adiknya, lalu berangkat untuk mencari pekerjaan lagi. Hari ini, apapun pekerjaannya, selama ada perusahaan yang mau merekrutnya, dia akan menerimanya. Kak Odelina, kakak bisa pergi naik motor listrikku, supaya nggak terlalu capek berjalan. Junia menyusul keluar sambil membawa kunci motor listriknya, ingin Odelina mengendarai motor listriknya. Lagi pula, rumahnya sangat dekat dengan toko. Jalan kaki tidak butuh waktu yang lama. Meminjamkan motornya ke Odelina tidak akan berdampak banyak padanya. Nggak usah, nggak apa-apa aku lebih banyak berjalan, jadinya bisa menurunkan berat badan. Odelina menolak tawaran Junia. Dia telah memutuskan untuk menurunkan berat badan. Dia selalu mengira berat badannya hanya naik 15 atau 20 kg. Namun, dia baru sadar dia sudah lama tidak menimbang berat badannya. Sebenarnya, berat badannya sudah naik hampir 30 kg. Kalau tidak ditimbang, dia tidak akan tahu. Sekali ditimbang, dia sendiri terkejut. Waktu adiknya bilang beratnya mungkin ada 100 kg, dia masih tidak percaya. Namun, perkiraan adiknya itu benar-benar akurat. Odelina sangat malu. Junia hanya bisa tersenyum. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Olivia keluar sambil menggendong keponakannya, lalu berpesan pada kakaknya dan melihat sosok gemuk kakaknya pergi. Dia berkata dengan pelan, "Kak, semangat. Jangan khawatir. Kalau Kak Odelina masih nggak bisa mendapatkan pekerjaan dalam 2 hari ini, aku akan bilang ke papa dan mamaku untuk membantu keluarga kami mengumpulkan uang sewa." Olivia berkata, "Ibu kos, ulurkan kakimu, biar aku memelukmu dulu. Semua itu milik orang tuaku, bukan milikku. Aku sama saja denganmu." Enggak, kamu lebih berkecukupan dariku. Kamu punya 2 sumber penghasilan, juga punya suami. Aku cuma punya 1 sumber penghasilan, hanya cukup untuk makan. Olivia terhibur dengan kata-kata temannya. Keduanya pun berbalik badan dan berjalan kembali ke toko. Bab 294. Beberapa mobil datang dan berhenti di depan toko buku Olivia. 2 orang yang baru saja memasuki toko memandangi mobil-mobil itu. Mata Olivia juga tajam, menyadari bahwa mobil-mobil itu milik sepupunya. Raut mukanya seketika berubah masam. Orang-orang ini tidak ada habisnya. Sepupu-sepupu Olivia, dipimpin oleh Yoga, masuk ke dalam toko. Pria itu membawa 2 keranjang buah di tangannya. Olivia. Yoga meletakkan keranjang buah di tangannya di atas meja kasir sambil tersenyum, lalu berkata kepada Olivia, "Aku membeli sedikit buah segar untukmu dan kakakmu." Melihat Russell, dia bertanya, "Ini anak kakakmu, kan?" Dia agak miring dengan kakakmu setelah mengatakan itu, dia ingin menyentuh kepala Russell, tetapi Russell menghindarinya dan tidak membiarkan pria itu menyentuhnya. Yoga tersenyum, "Hei, jangan takut.
Aku ini pamanmu. Yang lain juga meletakkan keranjang buah di tangan mereka di meja kasir. Ketika meja kasir sudah tidak muat lagi, mereka meletakkannya di lantai. Olivia bertanya dengan acuh tak acuh, untuk apa lagi kalian datang ke sini? Kalau kalian mau minta uang denganku, aku sarankan kalian menyerah saja. Olivia, kamu nggak mempersilahkan kami duduk. Ada senyuman di wajah Angku Bobby. Dia yang paling cakap di antara mereka semua, dengan gaji 2 miliar per tahun. Karena itulah, dia yang paling sombong. Saat pertama kali datang mencari Olivia, dia bahkan jarang menatap Olivia secara langsung. Sekarang dia sudah lama diberhentikan dari pekerjaannya. Dia masih belum tahu kapan dia bisa kembali bekerja. Kemungkinan besar, dia akan dipecat, kalau dilihat dari sifat saudara-saudaranya dan pekerjaan atau bisnis yang dimiliki para orang tua mereka, mereka pasti akan kesusahan kalau tidak memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat. Meski begitu, mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Kalau mereka masih belum bisa berdamai dengan Olivia dan kakaknya, mereka kemungkinan tidak akan bisa mempertahankan bisnis keluarga yang telah mereka perjuangkan selama 2 generasi. Selain itu, masih ada masalah Hendra yang dipenjara. Mereka ingin menebus adik sepupu mereka itu keluar dari penjara, tapi tidak bisa. Mau berapapun uang yang mereka berikan, kita tidak akan membiarkan mereka menebusnya. Ini pasti ulah orang yang mendukung Olivia dari belakang. Setelah berdiskusi dengan orang tua mereka, mereka memutuskan untuk berdamai dengan Olivia dan kakaknya dulu. Setelah mengetahui siapa orang yang mendukung Olivia dari belakang, mereka menghancurkan hubungan itu dan membalas dendam pada Olivia. Mereka akan membalas lebih. Olivia berkata dengan dingin, aku nggak punya banyak bangku di toko. Kalau kalian nggak keberatan duduk di lantai, boleh duduk di lantai. Dia mengabaikan senyuman yang membeku di wajah sepupu-sepupunya itu, lalu menambahkan, lantainya nggak terlalu kotor. Aku biasanya mengepel seminggu sekali. Orang-orang itu terdiam. Junia terkekeh. Sebenarnya, mereka mengepel lantai setiap hari. Apalagi, sekarang ada Russell di sini. Russell masih kecil dan suka duduk di lantai sambil bermain-mainan, jadi lantainya sangat bersih. Yoga menahan kekesalannya dan berkata sambil tersenyum, Olivia, kami datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepada kalian berdua. Apa kakakmu nggak ada di sini? Kakakku nggak ada di sini. Bilang saja ada urusan apa. Olivia melirik keranjang buah yang mereka bawa dan berkata dengan senyuman kecil, apa permintaan maaf kalian ini tulus? Kalian menjelek-jelekkan aku dan adikku di Twitter, serta merusak reputasi kami berdua. Apa kamu pikir asal kasih keranjang buah saja sudah cukup? Setelah melawan balik di Twitter, keluarga Hermanus juga membayar banyak orang untuk menuliskan komentar bagus untuk mereka. Olivia dan kakaknya jadi disebut sebagai cucu tidak berbakti. Mayoritas netizen marah, dan kemarahan mereka membuat komentar orang-orang yang dibayar untuk komentar bagus itu tenggelam. Jadinya, rencana mereka gagal. Situasinya akhirnya berubah dan menjadi terbalik. Olivia dan kakaknya jadi dikasihani orang-orang, tapi masih ada beberapa orang yang tidak menyukai mereka. Orang-orang itu bilang meskipun kakek dan neneknya tidak membesarkan mereka, dan memperlakukan mereka dengan buruk, kedua orang itu tetaplah kakek dan nenek mereka. Tanpa kakek dan nenek mereka, ayahnya tidak akan pernah lahir. Olivia dan kakaknya juga tidak akan lahir. Bisa-bisanya orang-orang itu meminta Olivia dan kakaknya mengikhlaskan apa yang terjadi sebelumnya, juga mengeluarkan uang untuk pengobatan nenek mereka. Orang-orang itu memintanya agar tidak terlalu perhitungan. Reputasi dia dan kakaknya jadinya akan terpengaruh. Bab 295. Setelah terdiam sejenak, Bobby bertanya pada Olivia, lalu, kamu maunya kami bagaimana? Olivia, sebagai sepupu tertua, Yoga berkata dengan nada menegur pada Olivia, nggak peduli seberapa banyak konflik antara kita di masa lalu, kita semua masih satu keluarga. Papamu sudah nggak ada, tapi itu nggak bisa menghapus fakta bahwa dia adalah paman kandungku. Iya, kami memang salah sebelumnya, dan kami tahu kami salah. Kamu orangnya pemaaf. Maafkanlah kami. Kami janji nggak akan bersikap seperti itu lagi padamu dan kakakmu. Dengan bantuan internet, mau melakukan sesuatu di zaman sekarang itu sangat mudah, namun, keadaannya juga gampang berubah.
Hari ini, dia bisa menggunakan internet untuk mengekspos adik-adik sepupunya. Namun, besoknya bisa jadi giliran mereka yang ikut. Kalau tidak pernah merasakannya, pasti tidak tahu rasanya. Tidak akan tahu rasanya dibully di internet, dimaki-maki netizen dan disalah-salahkan oleh semua orang. Sejak Olivia memposting untuk membantah, mereka sekeluarga jadi terkena imbas yang parah. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya dihindari orang, dan ada yang pesanannya dibatalkan orang. Tidak hanya itu, reputasi mereka juga jadi buruk. Satu keluarga mereka juga jadi tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Tentu saja, ada lebih banyak rasa marah dan benci. Mereka selalu berpikir bagaimana cara Olivia dan kakaknya bisa merasakan yang sama, yaitu tidak bisa tidur. Olivia tertawa dan berkata, "Aku nggak pemaaf, nggak bisa memaafkan orang. Apa kalian nggak ingat bagaimana kalian memperlakukan kami berdua waktu itu? Kalian mau memaksa kami sampai kami nggak memiliki apa-apa. Hanya saja, setelah situasinya berubah, kalian nggak bisa mendapatkan keuntungan lagi, makanya kalian terpaksa mengalah. Enggak, kalian juga nggak mengalah. Kalian datang meminta maaf hari ini juga karena dimaki habis-habisan oleh netizen, yang mempengaruhi keuntungan kalian. Makanya kalian ke sini. Kalian itu melakukannya demi keuntungan diri sendiri, bukan karena merasa bersalah dan malu atas perbuatan kalian di masa lalu." Mereka pikir dia bodoh. Dia tidak bisa melihatnya. Pertama kali saudara-saudaranya ini datang untuk berdamai, mereka ingin dia pergi menjenguk neneknya. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk merekam video, supaya para netizen bisa tahu kalau mereka sudah berdamai. Dengan begitu, hal ini tidak akan ramai dibicarakan lagi. Setelah Olivia menolaknya, Hendra bilang mau menghancurkan tokonya. Hendra orangnya pendendam. Dia membawa sekelompok preman untuk mencegat mobil Olivia, ingin memperlakukan Olivia dengan kekerasan. Kalau Olivia tidak pernah belajar bela diri, dia mungkin akan masuk rumah sakit karena dipukul. Paman-pamannya itu juga datang membuat keributan karena dia membuat Hendra ditangkap polisi. Olivia tidak percaya orang-orang ini akan bertobat. Mereka akan selalu berpikir mereka benar dan dialah yang salah. Olivia, apa kami masih kurang tulus? Bobby adalah seorang petinggi di perusahaan cabang yang berada di bawah naungan Sanjaya Group, dengan gaji 2 miliaran per tahun. Dia selalu disanjung dan dihormati oleh karyawan kecil, yang membuatnya angkuh. Dia juga jadi tidak punya banyak kesabaran. Dia menunjuk ke keranjang buah itu, dia berkata dengan wajah dingin, "Lihatlah berapa banyak keranjang buah yang telah kami bawakan untukmu. Apa kamu tahu berapa harga satu keranjangnya? Aku rasa kamu biasa juga sayang mau membeli sekeranjang buah. Kami sekali datang langsung memberimu begitu banyak. Kamu masih bilang kami nggak cukup tulus. Olivia, jangan menjadi-jadi. Kami sudah kasih muka, tapi kamu nggak tahu malu. Jangan kira kami benar-benar nggak bisa melakukan apa-apa padamu. Kami hanya berpikir, umur kakek dan nenek sudah tua. Kami nggak mau buat mereka marah. Kami juga memikirkan papamu, yaitu paman kami, makanya ingin berdamai dengan kalian." Bab 296. Kalau kita terus bermusuhan, apa kamu pikir kamu akan mendapat keuntungan dari situasi ini? Jangan sampai tokomu ini kami buat jadi nggak bisa jualan lagi. Toko onlinemu juga. Aku bisa menyuruh orang untuk menulis komentar buruk di sana, sampai toko onlinemu juga tutup. Olivia, siapa yang berani menyuruhmu untuk tidak membuka toko lagi? Siapa yang berani memberi komentar buruk di toko onlinemu? Amelia datang mencari Olivia. Begitu turun dari mobil, belum lagi masuk ke toko, dia sudah mendengar suara angkuh Bobby yang mengancam. Amelia dari sananya sedang tidak mood, jadi dia seketika langsung kesal. Apa orang-orang ini tidak tahu kalau Olivia itu penasihat cintanya? Dia tidak akan memaafkan orang yang berani mengancam penasihat cintanya. Dia bisa membuat orang-orang sombong dan tidak tahu malu ini untuk berubah dalam waktu singkat. Amelia masuk dengan dagu terangkat, sambil membawa beberapa kotak makanan ringan yang telah dibungkusnya dari Havana Coffee House dan kunci mobilnya. Yang lain tidak mengenal Amelia. Namun, Bobby bekerja di salah satu anak perusahaan Sanjaya Group dan merupakan seorang eksekutif, jadi dia sudah beberapa kali melihat Amelia dari jauh saat rapat tahunan perusahaan. Jadi, dia tahu siapa Amelia. Melihat Amelia masuk, ekspresi Bobby berubah.
Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali bekerja di perusahaannya dulu setelah diskors kali ini, karena situasi di internet berubah, banyak orang yang menuliskan komentar untuk perusahaan, bahwa tidak sebaiknya orang tidak tahu malu sepertinya bekerja di perusahaan. Cepat atau lambat akan membawa bencana. Jadinya, para netizen menyuruh perusahaan untuk memecatnya. Namun alasan utamanya karena Amelia marah karena postingannya juga masuk trending topik, sehingga popularitas skandal Amelia dan Stefan menjadi menurun. Hal ini membuat Amelia tersinggung. Sekarang, semua orang dari keluarga Aditama dan Sanjaya tahu kalau Amelia menyukai Stefan dan sedang terang-terangan mengejar Stefan. Bu Amelia, Bobby tersenyum, melangkah maju dan membungkuk, apa yang membawa Ibu Amelia kemari? Amelia meliriknya, siapa kamu? Nggak usah menghalangi jalanku. Minggir. Bobby buru-buru pergi, tidak berani menghalangi jalan Amelia lagi. Dengan senyuman di wajahnya, dia memperkenalkan dirinya, Bu Amelia, saya Bobby, wakil CEO dari Aron Circuit Board Company. Amelia tiba-tiba berkata, jadi kamu yang namanya Bobby. Bukankah kamu sudah dipecat? Kenapa kamu masih menjadi wakil CEO Aron Circuit Board Company? Pantas saja kamu begitu angkuh. Memang benar, orang yang nggak tahu malu akan melakukan hal yang nggak tahu malu. Amelia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakaknya. Ketika kakaknya menjawab telepon, dia berkata dengan marah, Kak, apa kamu masih mau memperkerjakan Bobby, wakil CEO Aron Circuit Board Company yang berada di bawah naungan Sanjaya Group? Cepat pecat dia. Memangnya kenapa kalau dia punya kemampuan? Memangnya perusahaan kita masih bisa takut nggak mampu merekrut karyawan yang cakap? Cepat pecat dia. Kalaupun harus membayar kompensasi, cepat pecat dia. Dia sudah membuat adikmu ini tersinggung. Aku sangat marah sekarang. Sangat marah. Kalau kamu nggak memecatnya, aku akan menyetir dan menabrak pohon. Setelan itu, kamu harus membelikanku mobil yang baru. Semua orang terdiam. Ini pertama kalinya Olivia melihat sikap Amelia yang tidak masuk akal seperti ini. Untungnya, ketika Amelia marah, dia hanya akan menabrakkan mobilnya ke pohon atau tembok, dan tidak akan langsung menabrak pejalan kaki. Kalau tidak, dia benar-benar tidak boleh dibuat marah. Kalau tidak, banyak orang yang akan mati setiap kali dia marah. Olivia pikir, nanti setelah mereka semakin dekat, dia akan membujuk Amelia untuk tidak menabrak pohon, meskipun sedang marah. Mobil yang rusak juga mobilnya sendiri. Kalau dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, dia akan terluka sendiri. Itu akan sangat merugikan. Bab 297. Di seberang telepon, Aksa benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada adiknya ini. Dia bertanya tanpa daya, apa yang Bobby lakukan sampai membuatmu marah seperti ini? Olivia adalah temanku dan penasihat cintaku. Dia mau berbuat jahat pada Olivia, bilang mau membuat toko Olivia tutup, mau menyuruh orang untuk memberikan komentar buruk di toko online Olivia sampai akhirnya harus tutup. Bukankah itu sama dengan berbuat jahat padaku? Apa mereka semua itu masih manusia? Sanjaya Group punya karyawan eksekutif seperti itu membuat kita dikritik orang. Memang orang itu tidak bisa ditebak. Yang kelihatannya baik, ternyata jahat. Aksa tercekat, tak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar perkataan adiknya. CEO Aron Circuit Board Company sudah melapor ke kantor pusat. Mengingat Bobby memang orang yang cakap, yang bekerja setahap demi setahap dari karyawan kecil di Aron Circuit Board Company hingga menjadi akhirnya menjadi wakil CEO saat ini, CEO itu tidak ingin kehilangan orang yang cakap hanya karena masalah keluarga Bobby. Makanya, saat masalah itu ramai dibicarakan orang, dia men-skors Bobby, tapi tidak memecat Bobby. Wajah Bobby memucat ketika mendengar perkataan Amelia. Dia akhirnya mengerti bahwa orang yang mendukung Olivia dari belakang adalah Amelia, bukan Junia. Sudah dia duga, keluarga Junia menjadi kaya karena real estate. Mereka tidak memiliki banyak pengaruh dan koneksi, tidak bisa membuat seluruh keluarganya ini sampai sesengsara ini. Kalau Amelia, sangat mungkin sekali. Dengan identitas Amelia dan kedudukan Sanjaya Group di dunia bisnis, wanita itu memiliki kemampuan untuk membuat keluarganya sengsara. Bu Amelia, diam, aku nggak mau mendengarkanmu. Dasar, orang nggak berhati nurani.
Kalian sekeluarga besar sudah hidup berkecukupan dari uang kompensasi kematian orang tua Olivia, tapi masih menindas Olivia dan kakaknya. Apa kalian nggak takut orang tua mereka akan datang mencari kalian di tengah malam? Reputasi Amelia di kalangan kelas atas Mambera bisa dibilang kurang baik, karena dia sering bersikap sesuka hati yang tidak masuk akal. Namun, dia orangnya tidak jahat. Kalaupun dia tidak kenal dengan Olivia, dia tidak akan senang melihat apa yang dilakukan Bobby dan keluarganya. Kak, ngomong, dong. Aksa berkata tanpa daya, mengerti. Kakak akan coba bilang pada Cheonnya, kalau Bobby berani membuat adikku tersinggung lagi, pria itu akan dipecat. Cukup, kan? Kamu jangan menabrak pohon, ya. Kalau sampai pohon yang termasuk dalam program penghijauan pemerintah mati karenamu, kita harus membayar kompensasi pada pemerintah. Setelah mengancam kakaknya, Amelia menutup teleponnya dengan puas, lalu berkata kepada Bobby, aku akan memberitahumu hari ini. Kalau sampai toko Olivia nggak bisa buka lagi, itu artinya kalian yang menyebabkannya. Kalau sampai ada yang memberi ulasan buruk di toko online Olivia, itu berarti kalian yang melakukannya. Jangan salahkan aku kalau nggak sungkan-sungkan. Lagi dengan kalian, aku bisa membuat kalian pulang ke kampung dan nggak bisa bertahan hidup meski mau bertani. Mereka semua diam saja. Bu Amelia, kami keluar. Aku nggak ingin mendengar kalian lagi. Amelia menyuruh mereka semua keluar dengan wajah dingin. Olivia, kalau mereka masih nggak mau pergi, bawakan sapu ke sini. Usir mereka. Untuk apa kamu bersikap sopan pada orang-orang seperti ini? Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu keranjang buah dan melemparkannya keluar. Agar ada ruang lain dan dia bisa meletakkan makanan yang dibelinya. Setelah mengetahui siapa Amelia, sepupu-sepupu Olivia itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Bobby maju dengan wajah pucat, mengambil 2 keranjang buah dan keluar lebih dulu. Melihat hal itu, yang lain pun ikut melangkah maju dan mengambil keranjang buah mereka. Cerita bersambung.